Acara ini disponsori oleh Pebisnis itu harus punya modal yang tinggi, backingan yang kuat, atau bagaimana itu? Oh, enggak juga ya, enggak mesti harus punya modal. Kita punya ide juga bisa kita jual, kan gitu ya. Tapi ya tetap juga, kalau kita mau sukses itu ya kita harus tahu tuh tujuan hidup kita tuh pengen apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kita kembali lagi di kesempatan kali ini masih di Muslim Inspiratif spesial bersama Universitas Batuta. Dan hari ini pemirsa kita mau ngobroli tentang bisnis ya, tentunya bersama salah satu dosen pengajar di Universitas Batuta. Dan hari ini sudah hadir bersama kita ada Ibu Elanda Purwawijaya Eskom Mkom. Ya, assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sebelum lebih jauh nih Bu ya. Iya. Tadi namanya Ibu Elanda, tapi katanya dipanggil lebih akrab tuh dengan Sela. Iya, benar. Oke, kok bisa gitu Ibu? Apakah S-nya itu dari mana? Kalau Selanda masih datang. S-nya itu datang dari Mungkin panggilan sayang dari orang tua kali ya. Oh, berarti dari kecil memang dipanggil itu? Iya, dipanggil Sela. Oh, berarti sampai sekarang ya? Benar. Oke, berarti kalau di kampus biasa dipanggil Ibu Sela atau Ibu Elan? Ada yang manggil Bu Sela, ada yang manggil Bu Ela. Tapi kok dipanggil Elanda. Noleh kan? Iya, Noleh. Oh. Oke, Masya Allah. Ibu, nah ini kita kan mau cerita bisnis nih. Iya. Kalau boleh tahu, kalau sekarang ini Ibu ini sedang selain sebagai pengajar di Universitas Batuta, itu menggeluti bisnis apa sih? Kalau saya sih menggeluti di bidang ekspor impor. Wow, mainnya udah dunia. Iya. Negara ternyata. Oh. Yang biasa diekspor atau diimpor? Yang biasa tuh kayak minuman kaleng, minuman kaleng, mebel. Oh. Kayak ini nih pernah ekspor juga, diimpor juga. Oh. Furniture, kursi. Oh, banyak berarti. Banyak. Kan bagian jasa ya Bang ya. Oh, anggota saya nggak bisa diekspor nih. Dibawa kemana kayak gitu. Masya Allah. Oke, berarti kalau dari segi pengalaman alhamdulillah sudah mumpuni. Jadi kita mau ngobrol nih Bu. Jadi seorang pebisnis itu untuk mengawali bisnisnya itu biasanya apa yang mesti harus dia lakukan? Apakah pebisnis itu harus punya modal yang tinggi, backingan yang kuat, atau bagaimana Ibu? Oh, enggak juga ya, enggak mesti harus punya modal. Kita punya ide juga bisa kita jual, kan gitu ya. Tapi ya tetap juga kalau kita mau sukses itu ya kita harus tahu tuh tujuan hidup kita tuh pengen apa. Pengen sukses kah? Pengen, kan pilihan ya. Ya. Nah kayak gitu, ya nggak mesti harus ada modal. Harus ada punya tujuan, disiplin untuk diri kita sendiri gitu Bang. Terkadang kan untuk memulai itu kan susah gitu ya, kan. Bener. Orang banyak pertimbangan, kadang nanti kalau gagal di jalan, iya gimana? Uangnya pun habis, ya malunya sama tetangga juga besar gitu. Itu gunanya kan? Iya, jadi kita untuk memulai awal itu apa yang harus dilakukan? Langkah pertamanya Ibu? Ya kita harus belajar, kita harus pendekatan nih sama orang-orang yang memang berkecimpung di dunia ekspor impor itu sendiri. Kita harus pandai-pandai bergaul lah gitu. Jangan kita kalau mau berkualitas untuk diri kita sendiri, kita harus berkembang juga kan, dan mencari teman yang benar-benar untuk tujuan sama-sama sukses gitu. Artinya mitra itu dibutuhkan juga Ibu untuk memulai bisnis? Perlu banget. Oh gitu. Oke, kita lanjut lagi Bu. Setelah persiapan tadi ya tentunya kan diilmui semua, tapi kan segala sesuatu itu kan pasti beresiko. Iya, pasti. Nah, itu dia. Pasti. Orang kadang takut untuk melewati resiko itu, Ibu. Ya, benar.
Kira-kira tipsnya dari Ibu gimana? Untuk resiko ya namanya bisnis ya pasti ada untung dan rugi. Kalau misalnya kita nggak berani rugi ya jangan berbisnis gitu ya. Tapi ya memang harus berani ambil resiko dan harus konsisten dengan apa yang kita udah ambil pilihan kita itu sendiri. Kita memilih untuk menjadi pengusaha, ya kita harus benar-benar belajar dan menekuni apa yang kita usahakan dan harus terjun dengan sendirinya gitu, nggak bisa kita nyuruh-nyuruh orang, harus dengan kemauan kita sendiri. Gitu. Gitu dia. Oke Bu, sekarang kita sudah ilmu itu sudah kita dapatkan. Sekarang kita tinggal action. Dari pengalaman Ibu untuk memulai Ibu usaha tadi ekspor impor tadi, pengalaman Ibu tadi apakah yang harus Ibu lakukan dulu tadi? Misalkan setelah mengumpulkan mitra, barang apa nih yang laku dijual, itu kira-kira gimana? Oh gitu. Kalau saya sih yang pertama kita harus jujur ya kali ya. Jujur kalau dalam apapun ceritanya, jangan usaha untuk diri kita sendiri tuh harus jujur ya kan Bang. Kalau kita udah nggak jujur gimana sama untuk diri kita sendiri aja kita nggak jujur, gimana sama orang lain kan gitu. Ya kalau saya sih pertama jujur, disiplin, tekun belajar, mau belajar, jangan malas-malas, konsisten apa yang kita mau untuk mencapai tujuan kita. Pertanyaannya, belajar itu apakah di awal saja atau setelah bisnis berjalan? Tetap belajar. Tetap harus sampai, kalau namanya belajar itu ya sampai akhir hayat Bang. Belajar itu sampai akhir hayat. Nggak bisa hanya kita bisa ini, udah bisa nih di kelompok A, kan belum tentu juga di kelompok B kita bisa. Jadi semua hidup pelajarin tuh harus semua dipelajarin. Oke. Gitu. Kemudian untuk tadi Ibu bisa mengatakan bahwasanya kita itu bisa berbisnis tanpa modal. Ini mungkin menarik untuk dibahas ini Ibu. Gimana caranya kita nggak punya modal bisa memulai bisnis? Nah, mungkin pengalaman Ibu. Ini Bang, maka kenapa saya bilang bisnis tanpa modal pun bisa. Nah, kita ini punya ide, ya kan Bang? Kita punya ide, kita bisa menjoinkan si A dan si B, si A-nya yang punya modal, si B-nya yang punya ini, dan kita yang mengenalkan, kan dapat cuan juga Bang. Sesimpel itu. Tapi kan itu kan artinya potensi kita untuk dicampakkan itu kan lebih besar itu Ibu. Makanya itu saya bilang kita harus belajar juga gimana dan ngebaca yang apa yang kita ini, yang nggak boleh juga dong Bang, namanya usaha pasti itu namanya ada juga kunci-kunci yang tidak boleh kita kasih tahu kerahasiaannya gitu. Oh, tetap kunci harus kita pegang. Iya, ya tetap profesional lah ya kan Bang, ibaratnya. Oke. Oke Ibu, nanti insya Allah setelah ini kita akan coba cerita bagaimana pengalaman Ibu dalam memulai usaha Ibu ya, dari awal mungkin masih nol, yang mungkin telah berkembang sampai dengan sekarang, yang tentunya mungkin ya untuk cerita penghasilan lumayan. Nah, ya, bolehlah nanti kita berbagi kisahnya, berbagi pengalamannya. Oke. Pemirsa dimanapun Anda berada, insya Allah nanti setelah ini kita akan ngobrol kembali bareng Ibu Sela untuk bagaimana sih pengalaman Ibu Sela dalam membangun bisnisnya yang dari nol hingga sampai sekarang untuk mempertahankan bisnisnya tersebut. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Muslim Inspiratif Spesial bersama Universitas Batuta. Ya, pemirsa, kita kembali lagi di kesempatan kali ini ya, masih di Muslim Inspiratif Spesial bersama Universitas Batuta, dan kita masih ngobrol bareng Ibu Sela. Kita masih ngobrol berkaitan dengan membangun bisnis. Oke. Ibu, tadi kan sudah Ibu sampaikan bahwasannya Ibu ini kan bergerak dalam bidang ekspor dan impor gitu. Nah, itu bisnis Ibu. Dan kami kalau boleh tahu nih, gimana sih sejarahnya dan sejak kapan sih Ibu memulai bisnisnya itu? Kalau awalnya dulu sih saya tuh masih waktu pertama awal kuliah itu saya dulunya bekerja ya Bang. Oh, berarti pernah bekerja
admin PT Canang Indah Heeh. di Belawan, mebel. Dulu saya belum ngerti tuh namanya tentang usaha gitu. Nah, kebetulan orang tua saya ngajak lah gitu kan. Masa kamu kita buat perusahaan tapi kamu nggak mau bantu di perusahaan kita sendiri, malah kamu ngebantu di perusahaan orang lain. Nah, sempat sedih tuh Bang. Di tahun 2011 gitu disuruh resign. Kalau zaman 2011 ya digaji 2.500.000-an itu kan udah lumayan besar ya. Namanya juga untuk mahasiswa gitu kan. Sempat nggak mau gitu. Saya maunya kerja aja gitu. Jadi pegawai aja. Iya, jadi pegawai aja gitu. Nah, pengalaman hidup saya sih, orang tua saya sebenarnya yang ngajarin banyak hal ya. Guru terbesar saya untuk menjadi pengusaha ya orang tua saya gitu. Orang tua saya yang mengajarin, ayo kamu harus bikin bisnis ini gitu kan. Karena kalau untuk kuliah itu kamu harus menciptakan orang yang nggak punya. Kalau kamu nggak bisa menciptakan lapangan pekerjaan, untuk apa kamu sekolah tinggi-tinggi tapi kamu nggak berani ngambil resiko gitu. Kemarin mulai dari situlah. Tapi orang tua seorang pengusaha atau pengusaha? Akhirnya ibu akhirnya balik ke iya, menjalanin membantu orang tua usaha itu. Oke, usaha dulu, bidang? Iya, sama. Dulu kita di bagian perkapalan itu namanya orang untuk keselamatan kapal, leprap. Nah, begitu kami udah turun, anaknya ada 2 orang kan, kami adik-beradik, terus buka lagi nih PPJK yang ekspor impornya. Dan alhamdulillah sekarang di tahun 2002 sebelum COVID, sempat ini kan, kami bukanya sempat apa ya namanya, waktu COVID kami sempat turun. Nah, setelah awal COVID mulai berkembang lagi dan alhamdulillah sekarang udah punya truk juga. Oh, sudah ada truknya juga. Oh, Masya Allah. Bagian pengiriman barangnya. Nah, berarti sudah lama? Sudah dari tahun 2011 atau 12 ya, saya lupa. Tapi itu memang sudah main di ekspor impor? Awalnya tuh baru mulai di 2012. Kalau di 2011-nya itu saya masih di bagian ikut-ikut keteng-ketengan lah, masih lihat sana masih lihat sini gitu, belum paham. Tim pemantau lah. Tim pemantau masih dikasih enak gitu. Nah, baru akhirnya dilepas itu setelah berapa tahun? Dilepas itu setelah 2-3 tahun. Nah, baru dilepas. Tetap saya kayak karyawan biasa gitu. Harus ini kerja di lapangan. Saya juga nggak kayak sekarang lah ya, hanya megang pulpen, mungkin nyuruh-nyuruh orang, mungkin dikira orang gampang lah ya menjadi saya. Padahal mereka nggak tahu 10 tahun yang lalu saya prosesnya itu gimana gitu ya kan, pontang-panting habis-habisan di lapangan, menghadapin yang truk-truk gede gitu kan. Kalau sekarang dilihat udah enaknya aja gitu. Oh gitu. Oke, berarti kegigihan lah intinya ya Bang. Artinya kan Ibu kan bermuamalah juga itu sama orang-orang pasaran truk. Iya, benar. Nah, untuk menghadapi masalah-masalah yang seperti itu, gimana tipsnya dari Ibu? Menghadapi masalah seperti apa nih? Misalkan ya namanya orang di jalan itu kan ya bahasa pasaran, mohon maafnya, atau juga mungkin ya kadang kasar, ya namanya ya biasa itu. Kadang ya ada juga karyawan-karyawan yang mencoba untuk menipu kita gitu. Makanya dari itu sebelum karyawan itu menipu kita kan dulu diajarin tuh dari awal, ibaratnya dari nol gitu kan. Jadi sebelum kita kena tipu kita udah di dalamnya duluan, jadi nggak bisa kena tipu lah. Udah tahu cara mainnya, ya benar. Berarti kalau kita mau jadi pengusaha itu ya memang harus dari nol, nggak bisa langsung duduk. Nggak bisa gitu, kita harus tahu nih dari si A, si B, si C kita udah jadi semua baru kita bisa bangkit gitu. Harus sakit-sakit dulu lah, harus rajin. Oke, kalau Ibu sendiri biasa kalau untuk menghadapi masalah apa nih yang sering Ibu hadapi ketika di perusahaan Ibu? Masalahnya sih paling di pemerintahan ya Bang, suka-suka ganti regulasi. Ya, sering ganti-ganti apa ya namanya peraturan. Nah, kita harus mengikutin lagi dari awal gitu. Ya kalau sampai di saat ini sih masih aman-aman aja. Masih aman-aman aja gitu. Dan untuk menghadapi dari peraturan-peraturan dari luar negeri itu nggak terlalu Nah, itu dia
lumayan sulit, tapi karena udah terbiasa mungkin ya Bang ya. Jadi ya udah biasa aja gitu. Tapi kan terkadang peraturan yang di luar negeri sama yang di Indonesia kadang mau juga tuh bentrok gitu kan. Bentar A, bentar B gitu. Itulah yang kadang kita hadapin. Tapi kalau untuk sistem yang sekarang sih menurut saya udah lebih enak daripada yang dulu. Kalau sekarang online-nya itu udah bisa kita nggak mesti ke kantor Bea-Cukainya lagi gitu Bang. Kita udah bisa melalui digital online aja gitu, jadi kita nggak payah ke sana lagi. Itu sih kalau untuk saat ini enaknya gitu. Kalau boleh tahu sekarang karyawan Ibu ada berapa? Karyawan kita sekitar 40-an lebih aja sih, sedikit. 40-an lebih, masih dikit. Emang targetnya kalau mau banyak berapa? Ya kan kalau bisa ya gede gitu kan, ibaratnya kita membantu orang lain juga buka usaha kan. Artinya masih potensi untuk berkembangnya namanya perusahaan tuh masih pasti? Pengen lah Bang, masih pengen. Oke, kalau untuk saat ini biasa masuk barang itu, impor barang, kemudian di mana aja dikirim tuh? Nah kalau biasanya di kita tuh ya udah pasti ya di Medan ya. Di Medan udah kita stok Medan, ke Pekanbaru, ke Dumai, Palembang, Aceh, Padang. Berarti hampir rata Pulau Sumatera gitu? Sumatera, se-Indonesia lah pokoknya Bang. Kita yang vendorin. Masya Allah. Oke, Ibu nanti lanjut lagi kita ngobrol. Luar biasa ini pengalaman dari seorang Ibu Sela. Dan pemirsa, kita harus rehat dulu, itu jangan kemana-mana karena setelah beberapa yang mau lewat berikut ini kita akan kembali lagi. Tetap bersama kami di Muslim Inspiratif Spesial bersama Universitas Batuta. Ya alhamdulillah pemirsa, kita kembali lagi di kesempatan kali ini masih di Muslim Inspiratif Spesial bersama Universitas Batuta dan masih bersama Ibu Elanda Purwawijaya atau lebih akrab ya disapa dengan Ibu Sela, salah satu dosen atau pengajar di Universitas Batuta. Oke, Ibu kita lanjut lagi obrolan kita berkaitan dengan masalah bisnis tadi Ibu. Ibu memulai bisnis itu kan semenjak Ibu masih seorang mahasiswi dulu. Pertanyaannya, apakah efektif seorang mahasiswi yang harusnya nih masih harus fokus belajar, menyelesaikan studinya, harus disibukkan dengan mungkin bisnis dan bekerja. Pertanyaannya, apakah efektif atau kalau menurut Ibu itu ya seharusnya kalau mulai bisnis nanti aja lah setelah ada tamat. Misalnya gitu. Kira-kira gimana pengalaman Ibu? Kalau orang tua sih maunya selesaikan kuliah dulu baru bekerja gitu ya. Tapi karena saya berkeras ingin bekerja kemarin ya orang tua alhamdulillah ngizinin. Dan alhamdulillahnya lagi memang sayanya orangnya aktif, nggak mau diem aja di rumah. Karena saya suka tuh bergabung dengan orang-orang yang temen yang lebih tua dari saya gitu. Jadi memang orangnya aktif, anaknya suka yang ada yang baru diikutin tuh. Memang hobi gitu. Padahal nggak dipaksa untuk cari duit gitu kan, disuruh sekolah. Tapi memang dari sayanya aja tuh, memang mau usaha dari kecil gitu. Tapi sebenarnya kalau seorang mahasiswi itu atau mahasiswa efektif nggak sih? Atau mengganggu nggak sih sama pelajaran di kuliah? Ya kalau sebenarnya kalau memang mau difokuskan ke pendidikan, ada tergantung orangnya juga sih yang ininya Bang. Nggak bisa dibilang kita mengganggu juga, tergantung si yang punya badan itu sendiri, bisa tidak dia membagi waktunya. Nah konsisten nggak dia dengan pilihan hidupnya. Kenapa saya bilang konsisten dengan pilihan hidup? Kalau kita udah konsisten, misalnya kita pulang kuliah baru kita bekerja, ataupun bekerja dulu baru kita kuliah. Nah itu kan di situ kita udah menentukan pilihan hidup kita ini Bang. Kita mau dibawa kemana hidup kita? Kan kita sendiri yang menentukan hidup kita. Nah mau menjadi sukseskah atau mau menjadi orang BB aja gitu, biasa aja gitu ya kan. Nah kalau menurut saya sih nggak ada pengaruhnya. Yang penting konsisten
dengan apa yang tujuan utama kita gitu. Masya Allah. Artinya nggak masalah, yang penting kita Iya, harus bisa membagi waktu. Oh gitu. Gitu, Oke. iya. Menarik ini Ibu ya. Kalau kita cerita lagi tentang masalah bisnis ini, tentunya banyak ya lika-liku pebisnis ini, Iya. dan kadang ada orang yang memang itu tipenya bukan pebisnis Ibu. Ada orang yang memang, mohon maafnya nih, keturunan petani, ya memang dia dari dulu kerjanya ya di ladang, di sawah. Kalau suruh bisnis kayaknya bukan fashionnya. Pertanyaannya, apakah ada tipe manusia itu memang dia nggak cocok sebagai pebisnis? Memang dia tipenya ini adalah pekerja, pesuruh, dan lain sebagainya. Nggak mungkin dia jadi seorang pebisnis. Nah, itu dia yang saya bilang tadi. Tergantung orangnya masing-masing, Bang. Iya. Dia mau dibawa kemana gitu. Nggak bisa juga kita paksakan, Bang. Nah, manusia kan juga punya pilihan hidup. Dia mau bahagia atau enggak, mau sukses atau enggak gitu. Yang penting kita sudah, kalau untuk mahasiswa-mahasiswa ini, yang penting kita udah ngasih pengarahan gimana baiknya untuk mereka. Nah, mau nerima atau tidak, ya itu kembali ke pilihan mahasiswa-mahasiswa itu sendiri. Efektif apa tidak mereka itu untuk bekerja. Gitu sih kalau menurut saya, Bang. Kalau untuk saya sih aman-aman aja gitu. Yang penting kita bisa mengatur waktu kita itu sendiri. Konsisten kita dengan pilihan kita. Artinya pebisnis itu adalah pilihan. Yang nggak bisa paksaan. Misalkan memang kalau orang tua kita adalah seorang pebisnis, misalkan ya tuh anak memang mentalnya bukan seorang pebisnis dan memang malas untuk berbisnis, berarti dia nggak akan bisa juga jadi seorang pebisnis. Ya harus tergantung mental si anak juga, Bang. Dipaksa pun kalau si anaknya nggak bisa, yang kayak saya bilang tadi kan, nggak bisa juga. Tergantung di diri kita. Kita mau memilih yang mana, gitu. Oke, mungkin kalau kita belajar dari pengalaman Ibu, ya alhamdulillah mulus. Ya, tidak ada yang mulus, ada yang enggak gitu. Iya. Tapi kan ada beberapa tipe orang ini, dia bolak-balik coba bisnis ini gagal, bisnis ini gagal. Nah, untuk mengobati rasa trauma gagal tersebut, Ibu, apakah memang kalau sudah sekali dua kali gagal itu udah nggak usah jadi pebisnis lah, jadi karyawan aja, atau tetap harus berjuang? Tetap harus berjuang. Kalau memang tujuan utamanya jadi pembisnis, ya tetap harus berjuang. Itulah komitmennya tadi. Yang saya harus berkomitmen kan, kita namanya kita udah memilih untuk menjadi pembisnis. Ya udah, kita harus tetap belajar. Gagal sekali ya bangkit lagi, gagal sekali bangkit lagi, tetap harus namanya belajar. Karena hidup ini memang tempatnya belajar. Gitu. Walaupun dia sudah menjadi seorang yang sukses, pebisnis kaya raya, tetap harus belajar. Tetap belajar. Oh, gitu. Masya Allah. Sampai kapan? Sampai akhir hayat. Sampai akhir hayat. Ya. Jadi pebisnis itu apakah sampai ada pensiunnya, kalau bisa pegawai kan? Ya. Udah di usia 50-an udah selesai. Nah, kalau gitu. pembisnis itu kan namanya pembisnis, tidak ada namanya pegawai. Kalau pegawai itu ada ya namanya pensiun, atau kalau di bisnis pengusaha itu mana ada ya. Kita harus pintar-pintar nabung uang kita untuk pas di akhir masa udah habis nih di zaman kita ini untuk usaha gitu kan. Ya kita tinggal menikmati hasilnya aja. Gitu. Oke, mungkin terakhir Ibu ya, motivasi buat teman-teman para pemirsa semua, terkhusus mungkin mereka yang masih duduk di bangku kuliahan, ya kira-kira tips dari Ibu untuk siap mereka terjun dalam dunia bisnis, kira-kira apa nih? Gitu. Silahkan, monggo Ibu. Jangan pernah takut untuk melakukan tujuan hidup kalian. Mimpilah setinggi-tingginya. Upgrade diri kalian, tingkatkan value kalian, dan tetap terus belajar, semangat, dan tetap berjuang. Itu aja Ibu? Itu aja. Oke, terima kasih ya buat Ibu Sela yang sudah memberikan tips dan pengalamannya kepada kita semua. Dan motivasinya juga, inspirasinya juga yang sangat luar biasa buat kami. Semoga ini menjadi inspirasi buat para pemirsa semua untuk membangun bisnisnya. Ya tentunya banyak usaha yang bisa kita lakukan, tergantung kita mau bergerak atau tidak. Atau tidak, benar. Terima kasih sekali lagi buat Ibu Sela sudah bergabung ngobrol bareng kami dan berbagi kisahnya.
Ya kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya ini Ibu. Pemirsa dimanapun Anda berada, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Sampai jumpa di episode berikutnya dan semoga ini bisa menjadi inspirasi buat kita semua. Dan langsung saja kami tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.